Bayangkan, sebuah wilayah yang menjadi jantung peradaban dunia, tanah yang subur, kota-kota besar yang makmur, benteng-benteng yang hampir mustahil ditembus. Wilayah itu adalah Syam, pusat kekuasaan Imperium Romawi Timur. Namun dalam waktu yang tidak lama, wilayah raksasa ini justru jatuh ke tangan kaum muslimin. Bukan karena jumlah pasukan yang besar, bukan karena teknologi yang lebih maju, tetapi karena kepemimpinan, strategi, dan iman yang luar biasa di bawah Khalifah Umar bin Khattab. Inilah kisah epik Futuhat Syam, salah satu perubahan geopolitik terbesar dalam sejarah dunia. Hubungan Islam dengan Romawi sebenarnya sudah dimulai sejak masa Nabi, ketika Rasulullah SAW mengirim surat dakwah kepada Kaisar Romawi Heraklius. Ajakan itu pun ditolak, bahkan utusan Islam yang dikirim ke penguasa Ghassan, sekutu Romawi, dibunuh. Peristiwa inilah yang memicu Perang Mu'tah. Di sana hanya 3.000 pasukan muslim menghadapi sekitar 200.000 tentara Romawi, dan meski tidak menang total, kaum muslimin berhasil bertahan. Ini menjadi awal gelombang konfrontasi besar dengan superpower dunia. Tahun 15 Hijriah, terjadilah pertempuran besar di Sungai Yarmouk. Sekitar 40.000 pasukan muslim dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah dan Khalid bin Walid. Mereka menghadapi lebih besar 200.000 tentara Romawi. Selama 6 hari pertempuran sengit terjadi, dan hasilnya mengejutkan dunia. Pasukan muslim menang telak. Kemenangan ini membuka pintu besar penaklukan wilayah Syam. Setelah kemenangan Yarmouk, Umar tidak tergesa-gesa menaklukkan Yerusalem. Beliau memilih strategi bertahap, menaklukkan kota-kota kunci terlebih dahulu. Karena Umar memahami jika pusat kekuatan Romawi dilemahkan, maka wilayah lainnya akan jatuh dengan sendiri. Target pertama adalah Damaskus. Kota ini bukan kota biasa. Ia dikelilingi tembok setinggi 6 meter, dikelilingi parit air, dan memiliki gerbang-gerbang kuat. Pasukan muslim mengepungnya berbulan-bulan. Tidak ada jalan masuk, tidak ada bantuan yang bisa masuk. Suatu malam, Khalid mendapat informasi. Penduduk Damaskus sedang berpesta besar. Penjagaan melemah. Tanpa ragu, Khalid dan pasukan kecilnya memanjat tembok kota. Mereka membuka gerbang dari dalam. Damaskus akhirnya jatuh pada tahun 14 Hijriah. Ini adalah kemenangan strategis terbesar di Syam. Hal menarik terjadi di wilayah Fihal. Penduduk Kristen setempat justru mengirim surat kepada pasukan muslim. Mereka mengatakan mereka lebih memilih pemerintahan muslim daripada Romawi. Karena Romawi menindas mereka dengan pajak berat dan kekerasan. Ini menunjukkan sesuatu yang penting. Penaklukan Islam tidak hanya bersifat militer, tetapi juga pembebasan sosial. Pasukan Romawi mencoba menghalangi kaum muslimin dengan membajiri medan perang. Namun strategi ini justru menjadi bumerang. Saat mereka menyerang malam hari, pasukan muslim menyambut dengan cepat. Banyak tentara Romawi justru tewas tenggelam di kubangan yang mereka buat sendiri. Target berikutnya adalah kota Homs. Di sini, tantangan terbesar bukan pasukan musuh, tetapi cuaca dingin yang ekstrim. Tentara muslim yang berasal dari gurun harus menghadapi salju dan suhu menusuk. Namun mereka tetap bertahan, sementara banyak tentara Romawi justru jatuh sakit. Kesabaran menjadi senjata utama mereka. Pasukan muslim terus melantunkan takbir, suara itu bergema siang dan malam. Penduduk kota mulai panik. Mereka merasa seolah bumi bergetar. Akhirnya mereka memilih berdamai. Setelah kota-kota utama jatuh, Damaskus, Fihal, Homs, Halab, Kinasirin, Kaisar Heraklius akhirnya meninggalkan Syam. Ia berkata dengan penuh kesedihan, "Selamat tinggal, wahai Syam, aku tidak akan kembali selamanya." Itulah momen runtuhnya dominasi Romawi di wilayah ini. Umar selalu menegaskan, kemenangan bukan karena jumlah, bukan karena senjata, tetapi karena takwa dan kedisiplinan ibadah. Pasukan tetap menjaga sholat di medan perang, kepemimpinan yang amanah, panglima memimpin dengan ketulusan, strategi yang matang, tidak tergesa-gesa tetapi bertahap dan terencana.
Futuhat Syam bukan sekedar kemenangan militer. Ia adalah perubahan peradaban. Wilayah yang dulu penuh penindasan berubah menjadi wilayah damai dan adil. Semua itu karena kepemimpinan yang berlandaskan iman. Bayangkan, pasukan kecil dari gurun mampu mengalahkan superpower dunia dan mengubah sejarah peradaban. Bukan karena mereka paling kuat, tetapi karena mereka memiliki keyakinan paling besar, dan itulah pelajaran terbesar dari Futuhat Syam. Ketika iman, strategi, dan kepemimpinan bersatu, sejarah dunia bisa berubah selamanya.